Lihat Pak, orang semakin luas wawasan keagamaannya, biasanya begini pandangannya. Tapi kan ini sesat Ustaz. Ya, yang sesat nggak selamanya kafir dong. Sesat itu tidak selamanya berujung pada kekufuran. Jangan mudah mengkafirkan sesama muslim. Ini ajaran bagus. Jadi kalau kita berniat menghidupkan mazhab Asy'ari, hakikatnya kita ingin menghidupkan mazhab yang bisa menjadi payung bersama kaum muslim yang beda-beda mazhab itu. Karena akhlak yang ditunjukkan oleh sang imam ini tidak mengkafirkan sesama ahlul qiblah, juga tidak membenarkan semua aliran mereka. Yang sesat kita katakan sesat, tapi mereka saudara kita. Karena Islam menyatukan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermazhab itu mula-mula tidak dimaksudkan dengan tujuan-tujuan negatif. Tapi itu sudah menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Mengingat kita ini Bapak Ibu sekalian hidup 14 abad setelah Nabi kita tiada. Rujukan utama dalam agama kita nggak ada perselisihan, semuanya sepakat Al-Quran dan Sunnah. Dengan beberapa tambahan ada ijma, ada qiyas. Tapi yang jelas semua muslim harus sepakat. Yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 orang bisa berbeda pendapat. Tapi menyangkut Quran dan Sunnah itu sudah sepaket dengan status keislaman kita. Jadi nggak usah rame-rame ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Memang sudah sejak awal kita dituntut begitu. Karena Quran dan Sunnah ini meskipun rujukan utama kita, tapi cara memahaminya itu telah melahirkan banyak pendapat, banyak aliran. Otomatis dong konsekuensinya kalau kita ingin merujuk pada Quran dan Sunnah dengan cara yang tepat, jalannya harus benar. Makanya ulama sepanjang abad juga Pak, itu menyeleksi, meneliti, menelaah. Oh ini pendapat menyimpang, dalilnya ini. Ini pendapat benar, dalilnya ini. Ulama yang bersangkutan berpendapat begini, oh ya ulama yang lain menolak, dalilnya ini, dan seterusnya. Lahirlah kitab-kitab. Bermazhab maksudnya apa Ustaz? Bermazhab itu artinya saya sebagai orang awam ingin ikut Quran, ingin ikut Sunnah melalui orang yang terpercaya. Gitu doang intinya. Nah, sepanjang sejarah agama ini ada manusia-manusia yang seolah-olah sudah dipilih oleh Allah untuk melanjutkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantah yang aneh-aneh. Pemikiran-pemikiran menyimpang dibantah. Quran menjelaskan hal-hal yang bersifat global, umum, sama mereka diperinci itu. Muncullah sosok-sosok agung dalam sejarah kita yang kemudian melahirkan mazhab. Sejujurnya, kalau kita boleh jujur, itu ulama-ulama yang kita kenal sekarang, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Mansur dan lain-lain, mereka itu nggak berniat bikin mazhab dalam arti begini Pak, ayo ngumpul semuanya jemaah, saya mau bikin mazhab namanya mazhab Asy'ari. Bukan. Mereka berkhidmat kepada agama Allah setulus mungkin, ilmunya manfaat. Punya murid-murid, melanjutkan ajaran gurunya, mereka ngarang kitab, yang salah dikoreksi, yang masih global diperinci, terus menerus, sampailah ke kita sekarang, mazhab namanya Syafi'i. Jadi bermazhab tidak bermaksud mengkotak-kotakan, memecah belah. Tapi itu keniscayaan zaman, di mana orang harus punya panduan beragama yang benar. Baik dalam akidah, baik dalam fikih, maupun dalam akhlak. Jadi manakala kita sebut akidah Asy'ari, akidah Maturidi, itu tidak bermaksud untuk mereka atau mengada-ngada akidah yang baru yang beda dengan versi Nabi. Terus kenapa Ustadz disebut akidah Asy'ari? Itu karena beliau punya jasa dalam memperjuangkan, mempertahankan akidahnya Nabi dan salafus soleh. Satu manusia agung ini namanya Abul Hasan Al-Asy'ari punya jasa besar pada abad ketiga. Beliau hidup 260 sampai 324.
paruh abad ketiga dan abad keempat, ya kan? Itu beliau menyibukkan dirinya dengan menolong agama Allah, memperkokoh akidah yang diwariskan dari generasi sebelumnya, membantah pikiran-pikiran yang menyimpang, membantah sekte-sekte sesat. Sebenarnya akidah yang kita pelajari sekarang gak jauh beda dengan akidahnya Nabi. Jadi jangan bayangkan ini akidah Asy'ari, ini akidah Nabi. Kenapa saya katakan begitu, Pak? Karena kita kalau belajar akidah Asy'ari itu, di kitab-kitab primernya, itu udah pasti ada dalil dari Al-Quran. Dalil dari akal. Al-Quran dan akal sekaligus. Di antaranya, saya bilang di antaranya, karena bukan cuma beliau. Di antaranya adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lihat, Pak. Saya sekolah di Al-Azhar 9 tahun, sudah bukan rahasia lagi bahwa di Al-Azhar yang diajarkan adalah akidah Asy'ari. Kok gitu? Kan Al-Azhar harusnya menaungi semua umat muslim dong. Iya, justru karena harus menaungi umat muslim itu, mereka mengadopsi mazhab Asy'ari. Karena ini mazhab yang bisa menjadi payung bagi semua golongan Islam yang berbeda-beda itu. Mazhab Asy'ari ini sekali lagi tidak datang dengan ajaran baru, dia hanya memperkuat. Dan kebetulan, dua tanda petik ya, kebetulan beliau punya jasa dalam memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad SAW dalam masalah akidah. Kalau kita mengajarkan mazhab Asy'ari, tujuannya justru itu salah satu jalan menyatukan orang muslim yang beda-beda sekte ini. Gak berarti Imam Asy'ari datang dengan akidah baru, beda sama akidahnya sahabat, enggak. Siapa yang bilang enggak? Ya ulama sepanjang zaman udah nguji, Pak. Diuji nih. Karangan Imam Abul Hasan Asy'ari ini diuji sama ulama sepanjang zaman dan terbukti. Ternyata sama. Hanya ada perbedaan dalam soal rincian-rincian saja. Lihat, Pak. Orang semakin luas wawasan keagamaannya, biasanya begini pandangannya. Tapi kan ini sesat, Ustaz. Ya, yang sesat enggak selamanya kafir dong. Sesat itu tidak selamanya berujung pada kekufuran. Jangan mudah mengkafirkan sesama muslim. Ini ajaran bagus. Jadi kalau kita berniat menghidupkan mazhab Asy'ari, hakikatnya kita ingin menghidupkan mazhab yang bisa menjadi payung bersama kaum muslim yang beda-beda mazhab itu. Karena akhlak yang ditunjukkan oleh sang imam ini tidak mengkafirkan sesama ahlul qiblah, juga tidak membenarkan semua aliran mereka. Yang sesat kita katakan sesat, tapi mereka saudara kita. Karena Islam menyatukan mereka. Anni la ukaffiru ahadan min ahli hadhil qiblah. Bersaksilah wahai muridku, aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah. Kaum muslim maksudnya, yang beda-beda itu. Yang ada Syiah, ada Khawarij, ada Murji'ah, dan lain-lain itu. Aku tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan mereka. Li'annal kul, karena semuanya yushiruna ila ma'budin wahid. Semuanya itu mengisyaratkan dirinya kepada satu zat yang disembah. Satu Tuhan gitu, Tuhan mereka sama. Tuhannya orang Sunni, orang Syiah, orang Salafi, orang sekarang ada di Oman mazhab Ibadiyah, ya, mazhab dalam akidah. Kita bicara mazhab akidah ini, belum mazhab fikih. Mazhab fikih, sebenarnya mazhab fikih juga nggak cuma 4, Pak. Nih saya bawa kitabnya nih. Bagi yang bisa bahasa Arab, kalau pengen tahu mazhab fikih itu puluhan, ratusan. Kalau enggak berkata puluhan, katakan ratusan. Al-Madkhal ila dirasatil madzhab al-fiqhiyah. Kenapa cuma 4 doang yang terkenal itu? Ya karena 4 sosok ini yang punya murid-murid. Muridnya setia dengan ajaran gurunya, melanjutkan ajaran gurunya, ngarang kitab, menjelaskan apa yang disampaikan oleh gurunya secara serius, akhirnya tersebar ke berbagai belahan dunia. Muncullah mazhab namanya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Semuanya ini hanyalah jalan yang sudah terbukti, garis bawah itu. Terbukti terpercaya gitu loh. Terbukti berdasarkan penelitian para ahli fikih, oh ini nih 4 mazhab ini yang bisa dijadikan kita rujukan dalam beragama. Oke, saya pengen Ustaz langsung aja ke Quran. Ahlan wa sahlan ya akhi. Silahkan. Langsung kepada Quran dan Sunnah dengan syarat Anda paham itu betul. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi kan kita sadar diri, Pak. Yo, untuk paham Quran itu ada ilmu namanya nahwu, shorof, balaghah, mantik, usul fiqih, ilmu wada', banyak sekali, repot. Enggak semua orang punya waktu itu. Saya aja yang belajar agama belasan tahun masih bermazhab, tahu diri kan?
Jadi bermazhab itu sebagai bentuk kerendahan hati kita dalam beragama, merasa tidak bisa langsung memahami Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama kita dalam agama Islam itu. Lihat, jadi kalau kita menyebut nama mazhab Asy'ari, jadi ini bukan mazhab baru. Dalam arti ini ajarannya beda nih sama, oh enggak, justru beliau ini sekali lagi punya jasa besar dalam mengkodifikasi, mengarang kitab, membantah aliran-aliran menyimpang, dan beliau dewasa dalam beragama gitu loh. Di antara kedewasaan beragamanya ya begitu. Meskipun tahu ini sesat itu sesat, kata beliau apa? Ishhad alayya anila ukafir ahadan min ahlil qiblah. Aku enggak mengkafirkan. Mazhab model apa yang layak kita hidupkan sekarang? Sudah jelas jawabannya, mazhab yang bisa menyatukan orang Islam. Jadi antara mazhab yang dipilih oleh ulama muslim yang terbukti terpercaya nih, sanad keilmuannya terpercaya, kemudian bisa menyatukan orang Islam yang beragam ini karena nggak suka mengkafir-kafirkan. Itu diantaranya mazhab Asy'ari. Ya, sesederhana itu. Akidahnya Nabi dan para sahabat kita udah ambil, ulama udah dari dulu ngambil itu, pendapat ulama itu. Nah, sama dalam tasawuf, Pak. Kalau misalnya di MRBJ ada istilah tasawuf Al-Ghazali. Maksudnya Imam Ghazali orang yang pertama kali bicara tasawuf begitu? Tidak. Imam Ghazali mengambil ajaran tasawufnya dari ulama sebelumnya dari ulama sebelumnya. Kalau dirunut ke atas sampai ke sahabat Nabi nerimanya dari Nabi langsung. Terus kenapa Ustadz pakai sebut tasawuf Ghazali? Ya karena beliau punya jasa dalam memerinci ajaran tasawuf itu. Kan inti tasawuf itu gimana caranya supaya manusia bisa menyucikan batinnya dari akhlak yang tercela, bisa menghiasinya dengan akhlak yang terpuji. Terus gimana panduannya? Dijelaskan sama ulama sepanjang zaman itu. Terbukti Imam Ghazali punya jasa besar dalam tasawuf ini, yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Namanya mazhab, Pak. Mazhab ini kan berkembang sepanjang zaman juga. Pada akhirnya ulama-ulama yang bermazhab Asy'ari sekalipun kadang-kadang berbeda pendapat dengan gurunya. Kok bisa Ustadz? Ya namanya mazhab begitu. Rujukannya adalah kaidah keilmuan, bukan orang per orang. Jadi kita ini gak fanatik dalam bermazhab. Boleh jadi dalam fikih sekalipun yang mu'tamad, yang dijadikan referensi dalam berfikih itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lain-lain. Itu biasa mazhab begitu. Karena yang menjadi rujukan mereka adalah dalil, bukan orangnya. Makanya kita bilang kalau nyebut mazhab Asy'ari, mazhab Syafi'i, bukan orangnya yang kita fokuskan itu, tapi ajarannya. Kalau terbukti pendapat imam ini salah, terbukti ulama-ulama di mazhabnya itu pun itu kadang-kadang tidak menerima pendapat imamnya. Tuh, sebagai bukti bahwa dalam bermazhab kita tidak diajarkan bersikap fanatik. Tadi saya bilang bahwa terkadang di sebuah mazhab terjadi perbedaan pendapat antara ulama sentral, ulama mazhab, Imam Syafi'i misalnya, dengan ulama di bawahnya. Karena sekali lagi dalam bermazhab kita tidak diajarkan untuk fanatik kepada orangnya, mengkultuskan orangnya, tidak. Yang diajarkan oleh ulama justru adalah bersandar pada dalil. Cuma orang kayak kita kan nggak tahu dalil. Makanya jalan paling amannya ikuti ulama yang, oh menurut mazhab ini pendapat yang kuat adalah ini. Udah ikuti aja, selesai. Wa qad ajma'al muhaqqiqun ala anna al-kutub al-muqaddimah al-mutaqaddimah ala syaikhain yakni Ar-Rafi'i wan Nawawi la yu'taddu bi syai'in minha illa ba'da kamalil bahthi wat tahrir hatta yaglub ala dhann annahu rajih madhhab Syafi'i. Intinya, terjemahan bebasnya, ulama mazhab Syafi'i sepakat bahwa pendapat yang mu'tamad sepeninggal Imam Syafi'i itu pendapat yang disepakati oleh dua syaikhain, dua ulama sentral dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Kok bisa Ustadz? Karena mazhabnya Syafi'i. Kenapa dua ulama ini yang dijadikan pegangannya? Ya karena itu tadi Pak yang saya jelasin. Ulama mazhab ngasih fondasi.
dikembangkan, zaman berkembang, ada tuntutan dan keadaan yang beda-beda tuh. Mereka berijtihad dengan logikanya, dengan kematangan intelektualnya. Lahir pendapat yang baru dan seterusnya, dikaji lagi, setelah dikaji, oh ini meskipun pendapat Imam Mazhab, kalau bertentangan dengan Imam Rafi, dengan Imam Nawawi, maka keduanya yang didahulukan. Karena landasannya bukan orang, landasannya adalah dalil keilmuan. Sebagai bukti bahwa bermazhab tidak berarti fanatik kepada orang yang menjadi tokoh sentral dalam mazhab itu. Lihat. Bagaimana kalau dua ulama ini berbeda pendapat? Dibahas lagi nanti. Kesimpulannya, kalau dua ulama ini berbeda pendapat, Imam Rafi dengan Imam Nawawi, sebagian ulama menyebutkan bahwa pendapat Imam Nawawi lah yang dijadikan rujukan. Punya syarah Majmu' itu yang berjilid 23 jilid apa berapa itu? Itu pun belum selesai Imam Nawawi ngarangnya. Punya kitab Minhajut Thalibin, jadikan buku jadikan textbook di perguruan tinggi Islam di Mesir, di Yaman dan lain-lain. Kita fikihnya itu. Kenapa nggak mengajarkan kitab aja sekalian? Karangannya Imam Syafi'i. Terlalu sulit. Bahasanya terlalu sulit. Nah, gunanya belajar mazhab melalui pintu orang-orang belakang itu begitu. Biar kita dapat versi yang udah lebih mudah, Pak. Versi lebih yang udah mudah. Makanya jarang tuh, Pak, di kampus-kampus Timur Tengah jarang belajar akidah itu kitabnya Imam Asy'ari yang ini nih, jarang. Rata-rata belajarnya akidah apa? Ummul Barohin karangan Imam Sanusi, Kharidah Bahiyah karangan Imam Darrir, Jauharut Tauhid karangan Imam Laqani. Orang yang datang belakangan dijadikan textbooknya. Karena ini versi yang udah dimatangkan gitu loh. Ibarat masakan, ulama tuh dulu ngasih bahan, sempat dimasak sedikit. Tapi kan belum matang gitu loh. Dimatengin lagi sama orang setelahnya. Kalau mau paham mazhab, caranya itu bukan meloncat ke belakang. Kalau pengen tahu mazhab Syafi'i, caranya bukan loncat ke karangannya Imam Syafi'i, tapi loncat matan takrib, ada kitab namanya nanti Fathul Qorib, ada Hasyiah Baijuri, terus sampai ke belakang. Oh, paham ternyata ini mazhab Syafi'i. Tuh. Jadi salah besar kalau dikatakan bermazhab itu mengajak kita untuk fanatik kepada golongan tertentu. Bagi orang yang sering bilang bermazhab adalah bid'ah. Sekarang saya punya kitab Al-Madhabiyah Akhtar Bid'ah Tuhaddid Asy-Syari'al Islamiyah. Anti mazhab. Anti mazhab itu adalah bid'ah yang paling bahaya yang bisa merusak syariat Islam. Anti mazhab. Kebalikannya, kalau mereka bilang mazhab bid'ah, anti mazhab itu bid'ah. Anti mazhab itu bid'ah yang bisa merusak syariat Islam. Kok bisa, Ustaz? Kok bisa? Karena begini, Pak, kebanyakan orang di zaman sekarang itu awam kan masalah agama. Kalau orang disuruh merujuk Quran dan Sunnah versi dia, kacau agama ini, betul tidak? Apa yang terjadi? Hancur syariat Islam. Kalau setiap orang berfatwa, berbicara berdasarkan Quran Sunnah versi dia. Versi terjemahan Depak misalnya. Sementara orang belajar belasan tahun, orang belajar puluhan tahun, belasan tahun untuk paham Quran dan Sunnah, dibantah sama orang baca terjemahan. Coba itu. Apa nggak rusak syariat Islam kita itu? Dengan anti mazhab itu. Kalau bicara dalil tuh, ayo yang mau dalil nih. Yang kurang kenyang dalil, Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar asal Suriah, subhanallah, wafat sebagai syahid. Di Mesir beliau sangat dihormati, di dunia Arab sangat dihormati. Meskipun ada beberapa persoalan politik yang beliau berselisih dengan pemimpin Suriah sebelumnya, Bashar al-Assad. Tapi ala kulli hal keulamaannya diakui di level dunia. Terserah mau percaya siapa. Beliau bilang anti mazhab itu, orang yang bilang jangan bermazhab itu bid'ah beneran itu. Karena sejatinya Quran menyuruh kita ikut ahli ilmu. Nabi juga, sahabat Nabi juga mencontohkan gimana caranya bertanya kepada yang lebih berilmu. Sahabat juga beda-beda kan levelnya. Walhasil kalau kita bermazhab Syafi'i, mazhab Asy'ari dan lain-lain, itu tidak lain adalah mengikuti tuntunan Al-Quran yang menyuruh kita beragama sesuai ilmu, bukan hawa nafsu.